Kenapa kan lu tadinya mau ngeritik-ngeritik kok lu akhirnya malah nyemplung ke dalam partai? Ya tetap bisa kan ngeritik meskipun udah masuk partai. Bukannya kalau kita udah masuk ke partai kita jadi sama? Ya enggak lah, tergantung. Kan nggak masuk PSI. Berarti 2 jam, udah 2 pernah jam. didunguin Iya, sama Rocky Gerung lah. 76 kali waktu itu. Selama 2 jam tuh aku hitung 76 kali. Dia ngomong dungu. Iya. Masya Allah, kuat juga lu. Iya makanya pas ngelihat kemarin rame-rame tuh yang Sylvester nantangin Bung Rocky, aduh kalau badan aku gedean dikit sih aku aku gituin sih. Tapi di dalam itu sekotor itu nggak sih, Ji? Enggak juga sih, enggak harus kotor gitu. Ada yang bersih. Ada banyak yang bersih kok gitu. Meskipun biasanya jadi korban ya. Tapi kan bukannya jadi politisi memang udah harus kuat dengan omongan netizen. Ya aku kan bukan politisi. Tapi kamu masuk partai. Masuk partai belum tentu politisi. Hai, gue Mega Salsabila. Hari ini gue sedang bersama stand up komedian yang pernah jadi juara kritik DPR dan pernah dimarahi Rocky Gerung. Selamat datang Haji Pratama. Yoi KPK. Apa kabar, Ji? Baiklah KPK, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kemarin nggak baik sih sebenarnya. Harus dihujat gara-gara Habis lu dihujat. ngundang di Total Politik. Tapi seru kan Seru. acaranya. Seru. Ya kan netizen nggak tahu kalau itu bercanda doang. Iya, tapi diseriusin Iya, kan. Diseriusin pasti. Emang anak-anak abah ini. Kan lu juga anak Abah. Iya. Pendukung Abah kan? Waktu Pilpres kemarin iya, cuman kan udahlah selesai kompetisi udah Udah. lepas jubah Pilpres gitu. Tapi lu ikut ini nggak demo peringatan darurat? Ikut kemarin ikut. Apa? Apa? Apa yang Oh, lu sampein? pengalamannya. Orasi nggak? Enggak orasi. Ya orasi itu kan yang orasi waktu itu Bang Mamat, Bang Bintang Emon, Abdur, Bang Abdur. Pak Ajis ya. Ya yang terkenal lah pasti yang naik. Kita mah nonton aja di bawah gitu. Iya. Tapi bareng sama komik-komik. Tapi lu kan gue lihat waktu itu video 2 tahun lalu lu roasting Rocky Gerung. Ya. Terus rame-rame teh lu dimarahin Rocky Gerung. Bener gak sih? Ngobrol 2 jam. Agak panjang emang ngobrolnya. Diajak ngobrol habis Tapi itu. nadanya Hah? marah. Oh, enggak marah. Kan Bung Rocky enggak pernah marah. Ngomong dungunya aja yang banyak. Berarti 2 jam. udah 2 pernah jam. didunguin Iya, sama Rocky Gerung lah. 76 kali waktu itu. Selama 2 jam tuh aku hitung 76 kali. Dia ngomong dungu. Iya. Masya Allah, kuat juga lu. Iya makanya pas ngelihat kemarin rame-rame tuh yang Sylvester nantangin Bung Rocky, aduh kalau badan aku gedean dikit sih aku aku gituin sih. Badan aku gini ya udah pasrah aja didunguin gitu. Emang kenapa? Apa yang bikin lu didunguin? Waktu itu kan ngebahas ini aku kalau nggak salah materinya itu. Tapi ini sebenarnya totpolnya juga nih, itu kan di acara Totpol Detik. Hamin 3 jam itu di kontaknya sama Totpol. Disuruh roasting. Iya, Berarti lu ini dong bikin materi dadakan. Emang kacau nih Bang Ari. Karma dia kan habis itu di Rocky Gerung juga walk out kan dari acara Totpol kan, mampus Bang Ari. Terus 3 jam tuh lu bikin materi. Ya 3 jam bikin materi. Ada yang belibet lah mungkin faktanya gitu kalau nggak salah. Ada yang Keliru. Iya ada yang keliru faktanya dikit gitu. Terus marah. Waktu itu ngebahas soal tweet Bung Rocky yang ngebelain Ratna Sarumpait. Nah itu kan Bung Rocky kegocek tuh sama Ratna Sarumpait kan, sempat ngebelain, ternyata Ratna Sarumpaitnya operasi plastik kan kalau ingetin waktu itu. Nah, sempat ngebahas itu, ternyata ada detail-detail yang salah. Cuman aku lupa juga apa waktu itu. Tapi lu kan ini Ji, gue pertama kali kenal lu tuh dari lomba kritik DPR, lu juara. Terus sekarang gue denger lu masuk partai PKB. Iya. Ya nggak masalah dong. Kenapa kan lu tadinya mau ngeritik-ngeritik kok lu akhirnya malah nyemplung ke dalam partai? Ya tetap bisa kan ngeritik meskipun udah masuk partai. Bukannya kalau kita udah masuk ke partai kita jadi sama? Ya enggak lah, tergantung. Kan nggak masuk PSI. Ini kayaknya semua omongan politisi kayak gini dah. Ya enggak, tergantung gitu dibebasin atau enggak gitu. Kalau di Oh berarti PSI nggak bebas? Nggak tahu juga sih. Kayaknya ya tergantung kesepakatannya gitu pas gabung. Boleh nggak ini kita ngeritik kalian tetap gitu, atau boleh nggak nih meskipun satu sisi gitu politisinya satu koalisi tetap dikritik, tetap dicengin, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja kalau di PKB ya. Di PKB boleh-boleh aja. Iya, bahkan kan kemarin waktu aku di 01 tetap ngonten ngecengin 01, ngecengin Caimin, ngecengin PKB gitu.
nggak marah mereka. Fan-fan aja. Iya. Merekanya nggak, pendukungnya sih marah, cuman merekanya enggak gitu. Emang dibebasin. Makanya itu lu memilih PKB. Iya, salah satu alasannya kenapa PKB, kan banyak juga partai-partai yang nawarin sebenarnya. Oh berarti kita tuh kalau masuk partai ditawarin apa kita pengen sendiri? Ya pengen sendiri bisa, cuman kan kita kan komik nih, kadang-kadang juga diminta gitu. Karena kebutuhan mereka juga mungkin ya. Ada komika atau entertainer yang masuk Ke ke partai. partai mereka ya. Berarti lu ditawarin. Iya, diajak juga waktu Siapa itu. yang nawarin? Ya Caimin langsung sih. Oh pantesan lu deket sama Caimin. Iya. Lu akhirnya jadi jubir kan? Iya, waktu Pilpres kemarin. Mm. Waktu Pilpres kemarin ya. Ngapain aja tuh tugas lu jadi jubir Caimin? Ya kalau jadi jubir mah ya kalau di Pilpres kan jubir yang nyampein program segala macam. Tapi sebenarnya sih di jubirnya aku nggak terlalu banyak kontribusi, ya emang teman nongkrong aja sih sebenarnya, kayak teman nongkrong aja sih kalau sama PKB tuh. Nggak terlalu yang kaku-kaku banget lah. Emang ada yang Nongkrong, kaku? ngobrol, ya pasti ada sih. Kan pasti ada, tergantung banyak kan partai kayak PKB itu kan kenapa santai, mungkin karena basicnya pesantren gitu, NU kulturnya kan jadi kultur nongkrong. Tapi kan kayak Gerindra kan purnawirawan gitu kan, pasti segan lah kita kalau mau sembarangan gitu. Oh ada gitu-gitunya Iya, ya. heeh. Tapi PKB kan salah satu partai yang nggak terlalu besar ya. Kata siapa? Peringkat 4 loh. Oh iya. Iya, peringkat 4 Aduh loh. salah ngomong nih gua. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Peringkat 4 berarti pertama ya PDI. Iya, kalau nggak salah Golkar. PDI ya kemarin ya 2019 ya. PDI, Gerindra, Golkar, PKB. PKB sama Nasdem beda 1 kursi itu kalau nggak salah. Selain karena kebebasan dah lu dapat di PKB, kenapa nggak yang ketiga ini yang udah jelas namanya lebih gede? Nah, kultur nongkrongnya juga. Kultur nongkrongnya tuh buat aku penting gitu. Maksudnya kan milih partai itu kayak milih komunitas stand up aja buat aku. Berarti kita akan sering ketemu mereka, sering nongkrong sama mereka. Mana yang orangnya paling masuk aja sih. Maksudnya paling masuk? Buat nongkrong. Kalau PKB itu kan karena mereka basicnya banyak yang anak pesantren gitu. Udah biasa lah nongkrong sama kita orang susah ini kan. Kalau yang lain kan udah Oh, berarti orang susah masuknya ke PKB aja ya. Iya. Partai Karena miskin berarti dong. masih relate gitu, meskipun mereka udah lebih berada dari kita, mereka masih relate sama kita karena mereka gede di Berawalnya- pesantren oh. ya, gede di pesantren kan. Kalau kan aku sempet deket sama PSI juga, teman dekat aku kan Bang Faldo gitu, kalau di Valdo Maldini. dunia politik sempet diajak mau masuk PSI juga, bukan karena PSI jelek, tapi karena nongkrongnya sih di Kemang gitu, nggak cukup duit aku nongkrong di situ habis teh manisnya lama-lama. 30.000 ya? Iya ya, mending di PKB warkop mau masih gitu. Oh beneran masih iya, nongkrong di warkop? iya, anak DPR, bahkan anak Caimin aja sama anak Caimin nongkrong di warkop mau gitu. Serius? Iya, nggak harus di kafe-kafe mewah. Biasanya kan anak-anak petinggi tuh Iya. makanya mobil nabrak-nabrakin orang, nabrak-nabrakin pacar gitu. Kalau di PKB nggak ada yang gitu-gitu. Itu PKB sih. Oh yang itu PKB. Iya, cuman beda circle. Cuman beda circle. Maaf ya PKB Beda saya circle. nggak nyangka lah Iya, iya. kalau itu PKB. Itu PKB sih. Cuman beda circle, aku nggak sempat ketemu sama tuh orang. Tapi dikeluarin nggak dari partai? Iya iyalah. Bagus lah bersihin Iya. PKB ya. Dia juga yang bukan basic PKB dari kecil juga kan mereka kan. Tapi kan lu kan backgroundnya komik nih. Iya, iya. Gue nggak tahu kenapa selain alasan lu seneng atau bisa dari memperbaiki dari dalam ya. Enggak sih, enggak itu juga alasan aku. Tapi kenapa akhirnya Nggak lu malah semulia itu. masuk ke partai gitu? Padahal lu kan setahu gue lu dari Palembang terus merantau ke Jakarta emang pengen jadi stand up comedian aja. Iya, emang sampai sekarang pun cita-cita aku masih sama, masih stand up comedian gitu, nggak pernah berubah dari apa yang aku kejar gitu. Kenapa masuk partai? Karena kan aku stand up awalnya bahas politik gitu, sampai sekarang Viral. pun bahas politik. Iya. Ya efeknya kan jadi yang ngundang aku stand up ya parpol, acara-acara politik, dan ngobrolnya jadi sama orang-orang politik. Akhirnya ya diajakin pasti sama mereka gitu untuk lihat ke dalam kayak gimana. Dan untuk orang yang di stand up-nya selalu bahas politik, menurut aku juga penting gitu untuk ngelihat dari sudut pandang dalam tuh kayak gimana sih gitu. Tapi kan gue boleh beropini gak? Iya.
Tapi kan kalau kita udah masuk di satu partai nih, Iya. akhirnya lu udah tahu nih dalam Iya. partai ini. Iya. Tapi kan lu nggak bisa untuk menyuarakan dari partai-partai yang lain. Misalkan diundang stand up di partai lain karena lu udah ada di partai ini gitu. Itu paling karena udah teridentify di PKB, kemungkinan besar partai lain nggak ngasih job lagi. Bener Iya kalau kan? soal itunya, kalau soal rezeki-rezekinya. Cuman ya pengen tahu aja sudut pandang dalamnya kayak gimana, dan selagi ngejaga relasi baik dengan partai-partai lain juga kayaknya mereka tetap mau kok ngundang kayaknya ya. Kayaknya. Iya kan, baru juga aku di PKB, belum tahu udah ada berapa partai yang cancel aku kan. Nggak Berapa tahu. tuh? Iya, nggak tahu. Tapi apa yang udah lu dapat dari berapa tahun lu masuk PKB? Baru setahun. Baru setahun. Iya, baru Apa setahun. yang sudut pandang apa yang udah lu tahu gitu tentang masuk ke dalam partai? Banyak sih emang ya apa ya, kayak sama aja sih sebenarnya, mereka tuh kayak kita stand up komedian ini gitu, bercandanya, kulturnya, nongkrongnya gitu sama sih. Tapi di dalam itu sekotor itu enggak sih, Ji? Enggak juga sih, enggak harus kotor gitu. Ada yang bersih. Ada banyak yang bersih kok gitu, meskipun biasanya jadi korban ya. Maksudnya korban? Ya enggak, udah nggak usah dibahas. Tapi kan maksudnya lu udah pengalaman jadinya walaupun Iya. baru sebentar lu udah ada di situ gitu. Apa yang lu lihat tadinya sebelum lu masuk ke situ ternyata oh kayak gini ya gitu. Apa ya, yang di sosmed tuh nggak ada 10%-nya realita lah pokoknya yang aku tahu. Aslinya tuh lebih menarik gitu. Oh jadi yang ditampilkan di Iya. sosmed itu enggak semuanya realita, Iya, cuma enggak. 10%. Iya, bukan berarti salah ya, fakta emang nih. Tapi cerita di belakangnya tuh jauh lebih keren lah daripada yang ada di sosmed gitu. Contohnya? Apa ya contoh yang boleh disebutin ya? Oh Susah. ini ada banyak nggak bolehnya ya kalau jadi anggota partai. Bukan nggak boleh, lebih ke jangan aku lah gitu yang ngebocorin gitu. Berarti gerak lu lebih terbatas dong semenjak masuk ke partai. Lu jadi nggak bebas lagi dong. Enggak, kalau bebas mah boleh-boleh aja aku ngomongin kan. Aku sendiri aja yang males buat ngomongin karena nanti orang-orang nanya apa bener kayak gitu atau enggak. Netizennya yang aku hindari, bukan partainya. Kalau partainya mah ya udah silakan. Tapi kan bukannya jadi politisi memang udah harus kuat dengan omongan netizen. Ya aku kan bukan politisi. Tapi kamu masuk partai. Masuk partai belum tentu politisi. Oh jadi politisi itu apa? Politisi yang nggak tahu ya, mungkin yang ada tujuan untuk ikut politik praktis ya, yang nyalek atau yang nyagup atau yang pilkada. Kalau aku kan nggak ada tujuan pengen jadi pejabat sih. Terus untuk apa masuk partai kalau nggak ada tujuan? Tujuan aku masuk PKB tuh pengen ngeracunin mereka sama komedi gitu, ngeracunin politisi-politisi itu sama komedi. Oh biar lebih cair, biar lebih politisi lebih. dicengin nggak baper aja. Oh biar lebih gampang kritik. Iya, biar stand up comedian nggak ada lagi yang dilaporin, nggak ada lagi yang marahin pendukungnya kalau kita cengin gitu. Nah kalau kayak gitu komedian berarti harus masuk polisi juga dong. Nah itu lebih Biar nggak susah sih. Itu lebih susah sih. Tapi kita udah punya komedian Udah, polisi. iya, udah punya, ada Pak Gamayel. Iya, gitu. yang TNI juga ada ya. Ada. Waktu itu. Oh begitu cara untuk meracuni mereka dengan komedi. Iya, nggak apa-apa loh di roasting gitu. Kalau di Amerika tuh kan banyak lah politisi tuh yang pakai komedi untuk cara kampanye gitu. Kalau di Indonesia nih ya ada gitu banyak Kan lu politisi-politisi yang salah lucu. satunya. Iya. Pakai komedi kampanye kemarin 01. Iya. Nah, tapi masih nggak lazim gitu. Masih lebih banyak yang kaku, yang marah-marah cara kampanyenya. Di luar negeri, Di Indonesia. kita gitu, di kita kan masih banyak yang kaku politisinya. Coba kalau semuanya selau gitu, mungkin netizennya juga akan lebih selau kali. Aku mikirnya kayak gitu aja. Oh, berarti masih ada kampanye yang kaku. Ya banyak kan emang politisi yang kaku. Emang acara politik kami kan nonton semua. Enggak. Karena terlalu serius kan. Iya. Kalau dibikin lebih kocak atau lebih santai gitu, Nonton. misalnya kayak Bung Rocky kan lebih entertaining kan. Iya, iya. Lebih Iya. kocak. Aku tuh pengen bikin politik jadi lebih entertaining aja. Karena kan aku stand up komedi yang fokusnya dibahas politik kan. Kalau politisinya udah lebih entertaining, kita juga lebih enak sebagai stand up komedian yang ngomongin politik pasti kan. Untuk bersuara nggak takut-takut lagi. Iya, atau seenggaknya misalnya tampil di acara politik, TikTok kan bisa kali sama politisinya gitu. Udah pernah lu lakuin belum? Iya pernah, aku kan bikin Kelakar Indonesia tuh, ada Petrus Live 1 sama Petrus Live 2.
Kita ngundang-undang politisi tuh ternyata emang ada banyak politisi yang bisa diajak tektokan. Cuman ini nggak keluar gitu di publik kemampuan mereka yang jenaka ini gitu, kemampuan mereka untuk ngobrolin politik dengan cara yang santai. Karena selama ini forumnya emang dibikin serius dan Bosenin. dan keras gitu kesannya. Tapi Nggak ada berhasil. forum-forum santai. Berhasil banget. Petrus Live 2 itu kan penjualan tiketnya aja sampai 1.000 lah kira-kira itu. Itu ngundang politisi untuk di roasting atau cuman diajak tektokan? Di roasting, terus kita interview juga dengan cara yang komedi dan belak-belakan pasti ya, yang off air banget lah jokes-jokesnya gitu. Tapi ada yang baper nggak kayak misalkan Enggak. minta dipotong Enggak, jokesnya? enggak, Terus ditayangin di YouTube? enggak lah. Oh nggak ditayangin. Digital download. Oh beli lagi dong? Iyalah. Oh pinter juga bisnisnya Iya kelakar. iyalah. Kirain. Rahasia politik di situ Tapi ada. ditayangin digital download ada yang dipotong nggak? Enggak, Oh, enggak ada. Terbuka itu Iya, politisinya? Iya. Iya karena mereka udah nyaman, karena udah dibikin nyaman dengan komedinya, jadi mereka ngelos juga gitu. Kan ada tuh yang rame-rame kemarin di roasting minta dipotong-potong. Nah itu biasanya ya Kiki dan Ganjar udah sebut aja lah. Lu yang Nggak, nyebut ya? Iya, ini aku ngebela Pak Ganjar nih. Oh kenapa lu nggak bela Kiki? Aku ngebela Pak Ganjar karena aku yakin bukan Pak Ganjarnya, timnya. Oh Timnya itu pasti orang-orang yang sok-sokan pengen nyari poin lah gitu. mm-mm. Sok-sokan motong, akhirnya yang dapat dampak buruknya Pak Ganjar. Dan itu juga salah satunya, politisi tuh kebanyakan bukan politisinya yang nyebelin, tapi orang di Ajudannya. sekelilingnya ini nih yang bikin dia jelek gitu. Padahal mah politisinya asik-asik aja gitu. Oke, misalkan asisten, ajudan atau supirnya atau tuh oh, jangan bahas itu, jangan bahas itu. Minta potong itu mereka bukan orangnya langsung. Iya, kalau di stand up gitu. Ya bener sih, tapi yang jadi jelek si orangnya ya. Iya, yang jadi jelek kan politisinya. Karena selama aku stand up di politik itu sering banget aku ngelanggar aturan-aturan kayak gitu. Misalnya IO-nya bilang jangan bahas ini ya bang, aku bahas aja. Tapi politisinya senang-senang aja. Karena itu pasti IO-nya aja yang terlalu takut gitu. Tapi pas turun ditegor Enggak, sama ajudannya. karena happy yang di roasting gitu, yang dibahas happy. Intinya kan hasil kan. Kalau ngebom juga sebenarnya tetap ditegor sih. Iya. Pasti ditegor, tergantung mau ngambil resiko atau enggak aja sih. Sama lucu atau enggak. Iya, lucu atau enggak. Karena kalau komedian kan yang paling penting lucu ya. Iya, kalau lucu kayaknya dimaafin aja deh harusnya. Iya sih harusnya. Harusnya. Berarti menurut lu Pak Ganjar sebenarnya nggak baperan? Nggak tahu, tapi seenggaknya di situ feeling aku Pak Ganjar nggak minta potong Pak Ganjarnya, tapi timnya sih kayaknya. Berarti nggak baperan kan berarti? Iya, Timnya yang baperan. heeh, Hmm. timnya ya, timnya Tapi aja yang sepengalaman overprotective. Pengalaman lu stand up bahas politik atau ngerosting politikus, ya siapa tokoh yang paling enak buat lu ajak tektok atau lu roasting? Caimin lah. Sehumble itu. Wah, Petrus Live 2 tonton deh. Itu wah gila Bisa itu dibeli Caimin. di mana emang? Di comika.id. Petrus Live 2. Heeh. Lucu banget tuh orang. Sumpah dah. Caimin. Iya. Itu lu roasting apa lu ajak tektokan? Di roasting hasilnya lucu sudah pasti kan, karena itu dari kitanya kan ibaratnya roasting, tapi tektokan juga wah gila dah pokoknya. Aku nggak bisa dah ngasih tahu dia ngomong apa aja. Harus ditonton ya. Iya. Di digital downloadnya di Comika. Iya, itu kalau ada yang ngupload juga viral itu pasti. Selucu itu. Iya, Anjir lah. Gue jadi Lucu penasaran, banget. ntar gue tonton ah. lucu banget emang tuh orang. Selain Caimin deh, siapa yang menurut lu enak nih buat? Ternyata dia nggak sekaku itu. Petrus Live yang Caimin itu Petrus Live 2. Jadi waktu Petrus Live 2 itu tamunya Caimin, Budiman Sujatmiko sama Ferry Amsari. Petrus Live 1 itu ada Arief Puyono sama Valdo Maldini. Nah, Arief Puyono juga seru sih. Dia serius tapi lucu. Oh serius tapi ada bercanda-bercandanya. Enggak, dia serius tapi lucu. Maksudnya gimana Ya, sih tonton aja lah. definisinya? Arief Puyono. Tonton aja Arief Puyono. Arief Puyono itu serius. Dia ngomong serius gitu. Tapi lucu. Oh statement seriusnya itu malah yang bikin lucu. Iya. Oh iya. Kayak presiden Indonesia tuh pasti dari Notonegoro gitu misalnya. Jawa. Iya, ada unsur Notonegoronya, ujung namanya tuh Oh. antara no, to, ne, go, ro antara itu. Oh gitu. Berarti serius yang lucu. Iya, lucu. Kepercayaan tuh dilucu.
Tapi bikin lu lucu gitu. akhirnya lu nyaman gak di dunia politik? Ya nyaman sih. Apa yang bikin lu nyaman? Ya itu tadi, terutama sekarang ya setelah bisa langsung ngobrol sama politisinya, bisa ngeracunin politisinya. Kalau komedi itu juga bisa bikin statement jadi lebih ringan gitu, bisa bikin politik jadi lebih cair. Itu seru aja. Kadang-kadang ada statement politik yang pada akhirnya ini bisa berpotensi menimbulkan keramaian kalau salah, tapi karena disampaikan lewat komedi orang jadi seneng gitu. Seru jadinya. Heeh. Tapi kan tadi lu bilang tujuan lu masuk ke partai bukan mau nyalek, cuman mau Nggak pengen ngeracunin jadi, iya. politisi supaya jadi lebih Aware lah sama aware penggunaan sama komedi dalam komedi. kampanye mereka gitu. Iya, biar nggak terlalu kaku, biar nggak terlalu serius, Heeh. biar gampang dicerna sama Gen Z misalnya. Biar nggak bikin orang berantem gitu. Iya, tapi kalau misalkan ada orang yang mau masuk partai terus nyalek, tapi menurut lu bisa ini nggak kapasitas orang? Lu kan Menilai udah kapasitas ada di orang. dalam nih, ya. Menilai kapasitas orang. Iya, lu udah ada di dalam nih, lu tahu dia kayak gini, dia kayak gini. Pengen nyuruh aku nilai kapasitas Bang Marcel maksudnya. Enggak ke situ kan dia nggak Oh, jadi iya. nyalon. Iya. Tapi boleh statementnya. Ya enggak, Bang Marcel mah berkapasitas lah pasti. Karena ada jenjang karir. Jenjang karir Marcel. Iya, untuk jadi situ. Kan banyak yang disebar waktu itu. Pengalaman Bang Marcel yang jadi kurir kan, jadi kurir yang nganter narkoba gitu, terus Angelo gitu nganter PSK, Tapi terus kan itu nganter kan bukan Ariza jenjang Patria karir. jadi calon wali kota langsung. Nganter aja kerjanya, jenjang karir pengantar aja. Iya, nganter paket, Iya, nganter nganter paket. lo. Jangan Iya, disebut. nganter PSK, nganter Ariza Patria, cuman gak jadi. Ya. Gue ada juga yang ngajakin, tapi gue nggak berani untuk masuk ke situ karena Kenapa? mau ngapain? Iya, karena kalau nggak ada tujuannya emang ya mending dihindarin sih resiko. Cuman Iya. kalau ada tujuannya ya ambil aja sih. Tapi dengan statement lu yang tadi tujuannya untuk mencairkan politisi-politisi, gue jadi menarik gitu. Iyalah, ngobrol gitu. Cuman nongkrong aja ntar mereka terinfluence, jadi agak bercanda dikit, agak selau dikit gitu. Seru soalnya kayak di Amerika aja nih. Di Amerika tuh biasanya kalau selesai pilpres ada koresponden dinner tuh. Aku pengen banget itu ada tuh di Indonesia tuh. Makan malam bareng-bareng. Iya, makan bareng-bareng antar peserta pemilu dan saling cengin satu sama lain gitu. Kayak bayangin aja nih, selesai pilpres gitu nanti Pak Prabowo dilantik, ngumpul makan malam bareng tapi ada Anies sama Ganjar, terus mereka naik panggung saling ngecengin gitu, saling ngebahas kejadian pemilu kemarin dengan santai gitu. Itu udah terjadi di luar negeri. Iya, kan akhirnya pendukung-pendukung yang sampai sekarang ini masih berantem 0102 padahal pemilunya udah selesai gitu. Akhirnya kan cair lagi. Oh, salah satu mempersatukan lagi lah Dengan masyarakat. saling bercanda satu sama lain gitu. Soalnya nggak kelar-kelar nih kayaknya. Iya, Kemarin aja makanya. demo-demo masih aja ada yang 01, 02, 03. Saling 01 lu 02 lu. Orang pemilu udah selesai masih ngebahas itu aja. Tapi gue nggak ngerti sama sekali politik, makanya gue nggak Iya. berani untuk terjun ke sana dan gue Iya, nggak iya, punya iya. kepentingan apapun. Cuman emang resikonya tinggi sih, emang harus hati-hati gitu. Aku pun juga hati-hati gitu, nggak berani macem-macem juga gitu. Emang fokus di ya salah satu alasan kenapa aku nggak kepikiran buat jadi pejabat itu aku nggak ngerti gitu. Takutnya kan kita nggak tahu di politik entah dijebak kah, entah apa gitu. Ntar orang yang korupsi kita yang kena misalnya kan nggak tahu kan. Makanya ya udah aku fokus di komedi aja meskipun gabung ke politik. Tujuannya tetap komedi gitu. Nggak diseriusin politiknya. Serius tapi untuk komedi gitu. Oh, serius untuk komedi. Heeh. Tapi tiba-tiba kalau lu ditunjuk nih Nggak sama mau. petinggi-petinggi, Ji lu nyalek di sini. Nggak mau, kalaupun mau ya aku bakal komedi kampanyenya gitu, nggak serius. Keliling gitu ke dapil gitu, minta tolong sama warga, aku amplopin 100.000 tapi paksa jangan sampai pilih aku gitu. Sama aja Iya. bakar duit juga. Money politik tapi biar nggak dipilih, nggak apa-apa. Aku bakal melakukan money politik tapi untuk tidak dipilih kalau aku paksa Ditunjuk. nyalon ya. Tapi bukannya kalau udah ditunjuk sama orang yang di atas kita harus mau? Enggak, di PKB dibebasin. Sebebas itu di PKB. Sebebas itu. Ya itu kan tergantung kitanya juga gitu mintanya.
Waktu ditawarin PKB ya aku bilang, tapi aku dibebasin ya, ngapain aja. Oke katanya. Mereka cuma ngasih 2 syarat gitu. Syarat yang pertama aku harus selesain kuliah aku sama ngegemukin badan. Sumpah cuman itu doang Kayaknya syaratnya. yang kedua rada susah deh. Nah, makanya, Iya, lu lulus ini. narkoba kan. Gak bisa Makanya gemuk. susah iya. Itu doang katanya. Ngegemukin badan biar gak malu-maluin lah gitu. Ntar dikira PKB bikin lu kurus ya. Gitu doang. Kan emang dari awal udah kurus. Iya. Tapi kuliah sekarang udah ngambil. Ya nanti gitu. Masih nanti. Cuma harus gitu. Oh, Cuman tapi itu doang. tapi Permintaan dibiayai dari partai, Ya enggak dibiayain. biaya sendiri. Iya, Tapi masuk partai itu bayar nggak sih? enggak sih. Ada yang bayar? Enggak tahu deh. Atau kita dibayar, digaji dari partai? Mungkin ada yang kayak gitu juga. Ya ada sih yang nawarin gitu emang waktu itu. Cuman Digaji? kan ya yang kayak gitu kan biasanya untuk kebutuhan branding partainya, jadi ngangkut artis-artis gitu atau orang entertain untuk jadi bagian dari partai mereka gitu. Kalau di PKB nggak digaji? Enggak sih. Atau iuran ke partai? Iuran buat apa? Kan aku enggak nyalon, Buat kas partai? enggak ada sih. Oh Nggak nggak ada ada kewajiban itu, kas-kas iya, gitu iya. ya kalau partai? Iya. Kirain ada uang buat bikin acara-acara itu partai uangnya dari mana dong? Buat bikin acara-acara apa nih? Misalkan partai-partai suka bikin acara kan? Kampanye segala macam. Iya segala macam. Pendanaan partai sih aku nggak ngerti. Yang aku tahu cuma dari negara tuh kan dikasih tuh 1.000 per 1 suara, 1.000 rupiah per 1 suara. Jadi yang kemarin tuh ada berapa suara itu dikali 1.000 rupiah tuh dari negara Untuk partai? untuk partai. Oh yang memilih, Heeh. suara pilih. Jumlah pemilih itu dikali 1.000 rupiah. Pemilu sama pilkada juga? Pileg kemarin. Oh pileg. Iya, pemilu legislatif. Salah satunya itu. Kalau yang lainnya aku nggak tahu dari mana aja ya. Mungkin ya dari politisinya bisa. Kan politisi ada yang punya usaha sebagai macam, mungkin dia ngasih ke partainya. Politisi ada yang punya usaha segala macam. Tapi kalau misalkan ada dari kader partai nih naik dapat kursi, Heeh. dia harus korupsi nggak untuk partai? Harus korupsi nggak untuk partai? Kali ya, bisa jadi. Aku juga nggak tahu. Tapi kan kamu udah di dalam situ. Baru setahun, belum jadi politisinya juga, belum kepilih gitu. Kalau kecuali aku DPR, mungkin aku tahu. Cuman mungkin ada ya pasti. Maksudku gini, kan dia dari partai itu, Heeh. terus dia kepilih dapat kursi, masa dia nggak ada kontribusinya buat partai setelah terpilih? Ya mungkin ada. Maksudnya setiap partai itu pasti beda-beda gitu. Dan kalau untuk PKB ya aku nggak tahu sistemnya karena belum nanya aja. Sistemnya gimana nih? Karena nggak mau jawab aja. Bisa jadi juga. Karena belum nanya, karena mungkin aku nggak ada tujuan ke sana ya. Jadi belum ngulik ke masalah kontribusi kalau jadi DPR gitu harus ngapain gitu. Karena nggak ada tujuan ke sananya, jadi enggak gitu. Aku nanya fokusnya ini medianya gimana nih selama ini pengelolaan media PKB gitu. Gitu-gitunya aja yang pengen aku fokusin. Tapi kan lu tadi bilang ini, Nah. gue juga hati-hati sih, nggak sembarangan aja karena besar juga resikonya. Heeh. Resiko apa yang besar dengan masuk partai? Masuk dunia politik. Masuk Bukan dunia cuma politik. partai ya, masuk dunia politik. Ya itu tadi kayak yang aku bilang, misalnya kita terlalu keiket gitu, bisa jadi utang budi dengan mereka, akhirnya harus nurut dengan semua perintah mereka gitu. Terlalu terikat. Heeh. Ya misalnya kan ada aja gitu orang yang gabung ke politik tuh dengan niat biar dijajanin terus gitu misalnya kan. Oh, dekat sama orang-orang yang berduit. Manfaatin duitnya doang lah, emang fokus ke nyari duit, emang fokus ngolah politisi lah, ngolah pejabat-pejabat gitu. Cuman minta-minta project, minta-minta ini. Nah, itu emang harus hati-hati gitu. Kalau bisa aku takut nanti kalau dikasih duit jadi harus nurut mulu omongan mereka gitu. Nggak bisa nolak perintah mereka. Berarti sejauh ini udah ada yang ngasih duit. Enggak sih. Ya kalau ada yang ngasih ya karena kerjaan profesional. Kontrak Ada gitu. yang ngasih cuma-cuma nggak? Enggak lah. Kalau Nggak ada, mau. Nggak mau lah, tolak lah. anjir idealis juga Haji ini. Kalau ngasih 2M, Terima. tapi Terima. lu disuruh nyalek. yang nggak mau sih aku nyalek. Ya Tapi nggak mau juga 2M. sebenarnya 2M juga nggak mau lah gitu. 5M. Takut aku resikonya, nggak mau. Bodoh amat, nggak mau. Serius berapapun. nih, Iya, duit berapapun nggak aku nggak mau sih. Karena resikonya tinggi bener dah. Takut aja gitu ngeliat kan banyak juga tuh artis-artis yang terlibat kasus korupsi. Padahal kayaknya Money laundry. enggak yang
Kayak yang dulu kan ada Angelina Sondak gitu. Oh. Itu kan terlibat, cuman kayaknya nggak dapat apa-apa deh, tumbal doang. Kayaknya gitu. dikit doang deh, Kayaknya ya, kecipratan dikit doang deh. Kecipratan dikit doang, tapi Yang di penjara dia di penjara doang. ikut gitu. Aduh. Harus ngerti juga ya, harus Iya. nggak boleh main sembarangan nerima-nerima. Iya. Kalau Tapi- aku ya fair aja kalau misalnya ada job stand up, oke, harus dibayar profesional, atau komedi konsultan, oke gitu. Kalau misalkan lu habis ngejob nih Ji tadi lu bagus banget, nih gua kasih tambahan bonus. Tambahan bonus. Bagus bangetnya nih dalam konteks apa? Misalnya emang dia terhibur aja kah, atau emang lomba kan biasanya ada suka sawer-saweran tuh. Iya. Kalau di depan dan diketahui banyak orang nggak masalah. Kalau di belakang nggak diterima apa nggak dibilangin? Nggak diterima. Emang selama ini nggak pernah nerima juga. Iya sih kelihatan lu masih kurus. Iya makanya. Kayaknya nggak banyak duitnya Iya nih makanya. dari PKB. Emang nggak ada emang. Tapi kan lu itu ikut selepetimin keliling Indonesia. Ya Kamega kan sempet aku ajak tahu budgetnya berapa. Transport doang. Nggak masuk Rugi. ya? Jujur aja di 01 tuh hitungannya kemarin emang rugi gitu. Kalau matematika bisnisnya emang karena aku pengen aja. Karena dekat sama Caimin aja. Iya, karena emang pengen penasaran cara kerjanya segala macem. Kalau mikirin duit rugi lah. Ibaratnya kalau aku sok-sok netral kemarin ngejob dari 3 kubu, sekali ngejob kita bisa berapa gitu. Ini kan bayar transport paling gope 1 juta, nggak ada 10%-nya red Ya card Allah, kita kan. Caimin. Iya kan, nggak ada 10% Ya kan. ampun. Cuman ya itu emang happy aku melakukan itu. Emang murni aja lu pengen dukung dia. Karena kebetulan mereka yang ngasih kebebasan, mereka yang ngebiarin aku bereksperimen gitu. Ya udah, terima aja. Kalau yang lain kan harus ngikutin skrip mungkin kan gitu. Harus ngikutin guideline-nya kayak apa. Kalau mereka mah ngebebasin aja. Tapi ada gak yang nawarin beli putus misalnya? Ada. Eh, berapa jumlahnya? Nggak mau nyebut angka Gak mau juga. nyebut angka, tapi Iya. kenapa gak diambil? Kenapa nggak diambil? Karena itu aja, banyak aturan-aturannya aja. Gak sebebas Iya, yang karena gak ada duitnya. Iya, karena itu tadi aku tuh emang nyari kebebasan karena penasaran bisa nggak sih ini komedi ini berpengaruh besar gitu. Karena sebenarnya banyak tahu komik-komik yang ngambil job komedi konsultan politisi, cuman belum dibikin lazim gitu di Indonesia gitu, masih diem-diem doang komik-komiknya. Padahal mah banyak di belakang politisi tuh komik. Tapi diem-diem aja tuh abang-abang kita tuh. Kalau Bang Panji kan dulu pernah Iya, jadi ikut Pak Anies Nah, kan. aku tuh pengen kayak gitu, kayak Bang Panji gitu, tunjukin aja kalau kita emang lagi ngerjain ini politisi gitu. Emang lagi deket sama ini politisi gitu. Kita ngedukung dia gitu, tunjukin aja gitu. Kalau ngedukung nggak harus, seenggaknya kita Bekerja bekerja untuk sama dia. Kayak kemarin Mo Sidik di tim 01, dia profesional tuh, dia dibayar beneran kalau Mo Sidik karena dia bagian dari tim debat. Jadi di debatnya 01 kalau ada sisipan komedi itu pasti dari Mo Sidik gitu. Kalau ada punchline pasti dari Mo Sidik ibaratnya. Tapi fair-fair aja ya selama kita bekerja untuk mereka, kita dibayar sesuai kita gitu. Heeh. Kita nggak utang budi kan maksudnya. Enggak lah, karena jelas gitu kerjanya apa gitu. Timbal baliknya jelas kan, kita melakukan tugas kita, dia melakukan tugas mereka gitu tuh dengan membayar kita. Makanya nggak ada utang budi jadi. Tapi menurut lu nggak apa-apa stand up comedian nggak netral? Maksudnya bekerja untuk di 01 atau di 02 atau di 03 bekerja aja sebenarnya. Dibayar untuk mempromosikan si calon ini. Oh, untuk mendukung. Nah, itu beda lagi tuh. Itu ya balik lagi ke etika masing-masing aja. Kalau aku emang nggak mau sih kalau aku. Kan ada juga yang ya udah nggak apa-apa gitu. Kerja doang, nggak beneran dukung gitu. Kalau aku nggak mau kebetulan. Karena lu beneran dukung. Iya. Karena susah gitu. Kalau seandainya aku nggak beneran tertarik sama nih calon harus aku promosiin kan nggak jujur, ntar jadinya susah. Biasanya kan kalau nulis materi atau nulis jokes, nulis konten dari premis yang nggak jujur kan, Iya, bener. susah gitu. Susah tapi nggak kayak yang nggak ada duitnya juga gitu. Iya sebenarnya ya berharapnya mah tetap ngedukung yang kita pengen, tapi ada duitnya itu enak kan. Nah kalau nggak ada ya udah mau diapain lagi gitu.
emang itu udah pilihan lu yang udah lu ambil. Iya, salah sendiri milih yang paling miskin. Mengakui ya. Iya. Mengakui yang paling miskin. Karena uang-uang dari kampanye itu dari relawan kan kebanyakan. Kalau 01. Iya, mungkin ada relawan, mungkin ada yang nyumbang. Kan emang boleh juga orang nyumbang gitu, kalau nggak salah. Aku nggak tahu kok kalau soal aturan-aturan itu nggak paham juga soal hukumnya. Oh, tapi lu ikut gabung kampanyein 01 itu karena Caiminnya atau sama Pak Anies juga? Sepaket. Nah, kesukaan aku terhadap Caimin itu nggak mempengaruhi keputusan politik aku. Kalau seandainya keputusan politik aku beda sama PKB, ya terserah PKB itu. Aku tetap yang menurut aku bener aja. Berarti ke Pak Anies, Personal sama politik mah beda buat aku. berarti ke Pak Anies lu biasa-biasa aja? Ke Pak Anies kemarin kebetulan waktu Pilpres yang paling cocok kan program-programnya ke arah Pak Anies tuh. Kebetulan aja secara program-program gitu. Nggak ada faktor personal Caiminnya gitu. Berarti seandainya Caimin dipasangin sama yang lain pun lu tetap akan dukung Caimin? Enggak. Tergantung programnya cocok gak sama aku. Oh, lu masih tetap bisa aja nggak dukung Caimin? Iya, tapi tetap suka sama dia. Kayak Bang Faldo kan temenan gitu. Ya paling dekat aku sama Bang Faldo. Aku lebih dekat sama Bang Faldo daripada dengan Caimin. Tapi kan dia PSI. Nggak cocok kemarin kampanyenya sama aku. Ya udah, cuman tetap temenan. Oh, berarti kalau misalkan Caimin pun sama yang lain tapi programnya nggak cocok, di cocok, lu, ya enggak. lu nggak pilih tapi lu tetap Temenan, suka sama iya. Caimin. Iya, tetap suka. Tetap deket lah sama Caimin. Iya. Dan itu kayak gitu nggak apa-apa ya temenan di politik tuh, walaupun kita nggak milih dia nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah. Fair aja gitu, Heeh. terserah pribadi. Iya. Kalau ke Pak Anies aku suka banget programnya. Sama orangnya aku sebel banget sebenarnya. Apa sih yang lu sebelin? terlalu serius kalau Pak Anies. Oh, dia Orangnya nggak bisa kaku diajak kan. bercanda Iya, kayak orangnya Caimin. kaku. Iya. Oh, Aku nggak suka orang-orang kaku. Serius mulu nih orang ngomong, males aku. ngantuk ya? Iya, Iya. males aku gitu. Anak-anak Cuman semua program-programnya suka. Ya udah, mau gimana lagi? Ya tapi emang orang Ya orang yang pendidikan, serius dosen pendidikan, kan. Aku kan musuh para guru aku dulu waktu sekolah kan. Kecibet aku sama guru-guru. bolos mulu ya Iya, bolos bawaannya mulu. kalau serius. Tapi Iya. kalau guru-guru yang lucu kita seneng kan? Seneng, iya, ibaratnya gitu aja. Oh, ibaratnya Caimin itu di kelas guru-guru yang asik lah ya. Guru-guru kocak, ya. Nah, Jadi kita seneng. Heeh. Tapi banyakan guru sukanya sama yang pinter, kayak Pak Anies gitu-gitu. Caimin kayaknya di sekolahnya jadi bader lah, bader. jadi nggak terlalu banyak yang sukain Caimin. Tapi tetap personal sama kebijakan mah beda gitu. Terus gue juga tahu lo dari 2017 apa 18 itu ya waktu 2018. Kritik DPR. Iya. Terus gue tahu show lo yang Iya. Aji No Moto Hidup. Heeh. Itu kan lu merantau ke Jakarta dari Palembang karena keluarga lu LDII kan. Enggak gara-gara itu. Enggak gara-gara itu. Karena apa? Ya karena ngerantau aja sebenarnya, karena pengen jadi komika kan. Iya, tapi LDII nggak boleh stand up kan? Ya sebenarnya. Haram ya stand up. Ya nggak tahu juga aku, cuman ada yang ngomongin aja keluarga, udahlah ngapain stand up itu stand up haram. Ya maaf deh gitu, aku nggak berani ngelawan lah. Akhirnya tapi pindah Iya ke Jakarta. keluar ke Jakarta, tapi tetap stand up. Tetap stand up. Tapi sekarang pandangan keluarga yang LDII gimana ke lu? Lu Ya, tetap oke-oke stand aja up. sebenarnya, cuman ada udah satu doang aja itu yang terlalu fanatik. Sebenarnya kayaknya oke-oke aja deh. Sebenarnya mereka biasa aja. Biasa aja sebenarnya. Gak Ada satu sefanatik orang. itu. Iya. Cuman ada satu orang yang iya. fanatik terus jadi sosokan negor ya. jadi semuanya ikut. Semuanya mah enggak, yang lain-lain mah enggak, cuman ada satu orang doang. Ibu bapak. Saudara lagi. Malah Saudara yang di bukan luar, siapa-siapa iya. ya. Heeh. Kalau ibu mah bukan, ibu NU. Yang LDI itu bapak. Oh beda, jadi Ah. oh beda ya. Heeh. Berarti kalau di rumah lu ikut yang mana? NU apa LDI? Ya sholat subuh nggak pakai kunut tapi malam ikut tahlilan aja. Dicampur. oportunis aja. Di mix ya. Iya. Boleh ya begitu Iya. ya. Kalau gua nggak ngerti begitu Iya, gitu. sholat subuh ikut LDI biar cepat kan, nggak Nggak kunut pakai kan. kunut. Nah malam kan ikut NU, boleh tahlilan nggak bid'ah karena ada rokok gratis. Kalau tahlilan, kalau sholawatan ada. Tapi apa yang udah lu dapat setelah merantau dari Palembang ke Jakarta selain bisa masuk partai? Banyak, kayak dunia stand up udah pasti lebih berkembang di sini dong.
abang-abangannya banyak banget, belajar stand up banyak gitu. Ya itu jadi tahu pola kerja orang Jakarta yang serba satset. Gila sih Jakarta nih cepet bener ya orang-orang ya. Lu terbiasa untuk tidak tepat ya, tidak Iya. tepat waktu. Iya di Palembang mah ibaratnya hamin setengah jam OTW mah kemana aja sampai gitu. Oh. Kalau di sini kan nggak bisa. Harus dari jauh-jauh jam ya. Heeh. Bisa macet di jalan. Iya dari Palembang ujung ke ujung sananya lagi mah OTW hamin setengah jam masih nggak telat biasanya. Kalau di sini nggak bisa. Pansel udah ngomongin di Kelakar lu paling nggak on time. Manusia tidak on time aku. Iya. Oh gara-gara itu ya mungkin ya di Iya Palembang. masih belum bisa aku adaptasi. Mm. Masih belum bisa, masih banyak hal yang nggak bisa adaptasi lah Di sama Jakarta pun aneh loh. Kadang dicek 1 jam 30. Pas kita jalan mah ternyata 2 jam. 2 jam, 3 jam gitu. Jauh banget. Tadi aja kan aku OTW dari Bekasi. Wah gila, capek bener aku kesini. Naik apa lu dari Bekasi? Naik Gojek, naik ojek online. Yang paling sebel tuh di Jakarta kalau kita kelewat dikit muternya jauh banget Ji. Betul, itu makanya maps tuh penting tuh. Karena kan kadang maps nih ini ke bawah apa ke atas ya gitu kan. Iya. Kalau belok-beloknya mah ngerti. Iya, Jakarta itu sih. Sama kadang tiba dari rumah biru semua nih, toto di jalan merah. Macet, iya. Udah nggak tepat waktu, gue juga sering ngaret Iya. gitu. Apalagi ke Mega Tangerang tinggalnya. Iya jauh banget gue kabupaten. Heeh. Tapi lu sekarang stay di mana? Sondet. Masih Jakarta dong. Iya, masih Jakarta. Masih Jakarta. Masih Jakarta. Tapi kan lu udah berapa lama di Jakarta? Seharusnya Udah. udah ngerti Harusnya. nih rute-rute yang macet, rute-rute yang. Ya kalau sekarang emang udah ngerti. Kalau sekarang emang udah ngerti. Kalau rute Berarti udah lebih on time. enggak. Terakhir deh kegiatan lu akhir-akhir ini apa? Apa lagi ada project apa? Mau bikin show atau apa? Nah kalau mau bikin show tanggal 28 ntar aku bikin show ini tayang kapan sih? Ini belum tahu kapan. Ya, pokoknya tanggal 28 September aku yang jelas mau bikin show sama Bang Sukron. Showcase lah itu bukan show mini show lah. Showcase stand up. Iya showcase stand up setengah Berdua? jam. Berdua sama Bang Sukron. Satu-satu apa TikTok? Satu-satu. Satu-satu. Setengah jam stand upnya. Apa judulnya? Setengah jam dicoret jadi setengah jadi. Oh. Judulnya setengah jadi. Setengah jadi. Di mana tuh? Di Kelakar. Di Kelakar Kelakar. Coffee and Comedy Club. Tiketnya udah sold out? Belum. Tiketnya ada berapa kursi? 50 kursi. Dikit doang. Iya kan Kelakar kecil. Harga tiketnya 40.000 FDC dapat minum. Gokil. Hitungannya cuma 5.000 doang tiketnya. Karena itu hitungannya kan kayak open mic. Jadi tahun depan kan di sana mau bikin spesial. Ngetes premisnya di situ nanti. Oh jadi ini gladi resik lah. Showcase. Makanya murah harga gitu. tiketnya. Makanya murah harga tiketnya. Oh kapan lagi? Beli minum doang ya. 40.000 dapat 2 komik, dapat minum lagi. Lama lagi tuh. Iya es kopinya 35 kan 5.000 doang. Tapi Kelakar juga yang jual. Iya Kelakar juga. Sama aja. Ngelakuin gitu. kopi aja. Iya iya. Terus selain itu ada apa? Lu lagi jalanin apa podcast? Iya, Kelakar udah pasti nanti mau Petrus Live 2. Petrus Live tuh aku dengan Petrus Live 3 kan. Kan 2 udah nih Iya digital. 3 Petrus Live 3 nanti sama Oza. Sama nanti bakal ada project juga sama Bonar Manalu pasti. Project apa tuh? Nggak tahu, dia baru datang langsung ke todong aja. Stand up masih? Pasti, stand up masih. Masih Kalau politik? Masih. Petrus kan juga politik nanti ya sama Oza. Kemungkinan pilkada gitu, ngebahas pilkada. Tapi lu ngambil gak job stand up di luar dari bahasan politik? Ngambil. Oh jadi lu mah apa aja ya? Apa aja sebenarnya, cuman kebetulan karena stand up-nya bahas politik, dapatnya paling banyak di politik. Oke Laji, terima kasih ya udah mampir ke The Authority. Yoi. Thank you Kamiga. Thank you udah mau kesini. Gua prihatin sekarang nambah kurus Ji, beneran dah. Iya, salah harusnya 202 banyak gemuk lah. aku ya. Kemarin. Harusnya kemarin itu habis kampanye tuh makin Iya. gemoy. Iya, harusnya. Makanya kalau nuduh aku buzzer mah nggak mungkin ya kayaknya. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Kayaknya lebih nuduh ke nyabu dah. Duitnya deh Pak. Terima kasih Aji Pratama.